Selamat datang di Persona Canates dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos untuk seleksi kompetensi dasar yang selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk CAT ataupun yang non CAT bagi rekan-rekan yang mengambil formasi perancang perundang-undangan. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman masih bingung materi dan soal apa sih yang harus kita pelajari untuk agar poin maksimal untuk tes SKB ini. Nah, di video ini kita akan bantu ya teman-teman. Setidaknya teman-teman familiar dengan materi dan juga soal-soalnya untuk meningkatkan kesempatan atau peluang agar teman-teman mendapat poin maksimal di SKB CAT. Dan sebagai informasi juga teman-teman, materi yang kita bagikan ini dan soal-soalnya mengacu pada Permen-Pan RB nomor B5457 MSM 0100 tahun 2024 mengenai materi pokok untuk SKB tahun 2024. Jadi untuk materi yang akan kita sharing ini yang terbaru ya, yang mengacu pada Permen-Pan. Dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe, dan jika sudah mari kita mulai ke informasi terkait pembobotan nilai. Nah, jadi untuk pembobotan kelulusan perankingan CPNS itu 40% diambil dari tes kompetensi dasar dan sisanya 60% diambil dari tes kompetensi bidang. Dan teman-teman untuk tes kompetensi dasar bagi yang peringkatnya mepet-mepet, teman-teman bisa dimaksimalkan di tes kompetensi bidang. Karena apa? Poinnya besar. Jika teman-teman bisa mendapat poin maksimal di tes kompetensi bidang ini, teman-teman bisa saja berpeluang mengalahkan peringkat pertama pada hasil tes kompetensi dasar. Dan bagi tes kompetensi dasarnya peringkat pertama, jangan terlalu pede teman-teman. Karena apa? Karena jika teman-teman kurang fokus di tes kompetensi bidang, itu bisa menyebabkan teman-teman istilahnya tergradasi oleh yang tes kompetensi bidangnya tinggi. Maka dari itu, penting sekali teman-teman untuk mempelajari tes kompetensi bidang. Apapun itu caranya ya teman-teman bisa cek undang-undang ataupun yang lain, karena tes kompetensi bidang itu bukan materi kuliah teman-teman ya. Jadi itu mengacu pada kisi-kisi dan juga tupoksi. Selanjutnya ada SKB non CAT. Ini pelaksananya pertama dan biasanya itu dilaksanakan oleh instansi-instansi pusat. Di antaranya ada yang mengadakan SKB non CAT psikotes, ada tes kejiwaan, ada tes wawancara tulis dan wawancara user non tulis, ada MCU, kesemaptaan, TPA, dan microtesting dan yang lain-lain teman-teman. Yang sifatnya ada yang menggugurkan. Menggugurkan seperti apa? Jika tes psikotes teman-teman kurang bagus atau tidak direkomendasikan oleh vendor, biasanya teman-teman untuk tes SKD dan SKB-nya gugur teman-teman, alias gagal. Jika sifatnya itu menggugurkan. Apa saja sih yang sifatnya menggugurkan? Di antaranya teman-teman psikotes ini sering langganan dari tahun ke tahun, tiap tes CPNS di instansi pusat itu menggugurkan teman-teman. Contohnya apa? Di kejaksaan biasanya ini menggugurkan, Kemenke biasanya menggugurkan, Kemhan biasanya kalau misalkan pengadaan psikotes ini menggugurkan. Tes kejiwaan juga terutama untuk yang jaksa itu tidak boleh aneh-aneh terkait hasil kejiwaannya. Nah teman-teman, untuk SKB non CAT bagi teman-teman yang ada di pengumuman tes psikotes atau tes-tes lain, untuk pengen belajar nih tes psikotes, silahkan linknya di deskripsi. Ini juga tes psikotes ini teman-teman jika pelajar tidak sia-sia, karena tes psikotes ini itu tuh sama dengan yang dipakai perusahaan-perusahaan swasta ataupun yang BUMN teman-teman. Jadi tidak sia-sia jika teman-teman mempelajari ini. Kemudian teman-teman kita mengacu pada Permen-Pan RB nomor B5457 MSM 0100 2024 terkait perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Ini khusus untuk ahli pertama.
Nah, di sini ada kemampuan umum yang harus teman-teman kuasai, di antaranya pengantar ilmu hukum, ada konsensus kebangsaan, ada pengantar filsafat hukum, ada teori hukum. Kemudian kemampuan khusus yang pertama teman-teman yang harus pelajari terkait data dan bahan terkait program legislasi nasional, di luar program legislasi nasional, program legislasi daerah, di luar program legislasi daerah, daftar kumulatif terbuka, usul penyusunan peraturan perundang-undangan, atau di luar usul-usul penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan sisanya teman-teman bisa baca ya. Silahkan di pause untuk mempersingkat video ini. Oke, kalau sudah teman-teman baca, nah di sini kita masuk ke kemampuan umum ya. Tim kami sudah menyusun materinya ya. Salah satunya di sini ya terkait kemampuan umum, yakni pengantar ilmu hukum. Nah di sini teman-teman bisa di pause dulu terkait materi-materinya ya, rangkumannya. Yang pertama ada definisi hukum, sumber hukum itu apa saja, pembagian hukum ya teman-teman, di sini bisa di pause dan dibaca. Selanjutnya ada hukum internasional, fungsi hukum, peran hukum dalam masyarakat, prinsip-prinsip dasar hukum, teori-teori hukum ya teman-teman bisa baca ya, silahkan di pause dan dibaca. Oke, kalau sudah dibaca teman-teman, nah jika teman-teman merasa kurang untuk materi-materi ini, nah di sini sebagai referensinya ya, teman-teman bisa baca terkait buku ya, buku-buku yang tim penyusun ngambil referensi. Jadi referensinya dari sini teman-teman bisa cek fullnya teman-teman ya. Dan untuk sisanya itu bisa dibeli ya teman-teman. Silahkan hubungi link WhatsApp di deskripsi. Dan harganya juga sudah tertera di deskripsi untuk materi ini ya. Kemudian kita dari soal-soal ini, dari materi-materi baik yang materi khusus dan umum, itu dibuatkan soalnya. Nah, salah satunya kita bikin simulasi untuk khusus video ini. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti channel kita ya, jadi sistem yang kita berikan itu sistem simulasi. Ya, jadi teman-teman agar terbiasa mengerjakan soal-soal. Oke, kita mulai ke soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Oke teman-teman, kita mulai dari soal yang pertama. Coba teman-teman kerjakan dan kita beri waktu 30 detik untuk pengerjaan setiap soal. Sebagai informasi untuk SKB CPNS itu soalnya itu 80 sampai 100 soal ya, antara 80 sampai 100 soal, dan untuk waktu pengerjaannya kurang lebih 90 menit. Oke, apa jawaban teman-teman dari soal yang pertama? Oke, untuk soal yang pertama jawabannya yakni yang D. Ombudsman memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang ada di perlindungan hak-hak masyarakat. Oke, untuk selanjutnya saya tidak akan bacakan ya. Jadi coba teman-teman kerjakan. Silahkan.
Oke teman-teman, untuk soal nomor 10, coba teman-teman kerjakan di kolom komentar. Apa pilihan teman-teman dan beserta alasannya. Oke, ini adalah preview saja ya teman-teman. Untuk fullnya teman-teman bisa dapatkan, langsung hubungi kita ya. Harganya juga sudah tertera di deskripsi jika teman-teman perlu untuk latihan soal ini dan juga materi rangkumannya yang berdasarkan Permenpan RB ini. Jadi kita tidak fokus kemana-mana, tapi kita benar-benar fokus di materi yang sesuai dengan Permenpan. Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Kemudian teman-teman juga akan dapat 9 paket soal yang berisi, maaf ini soalnya 50 ya, 50 soal berdasarkan dari topik-topik terkait materi umum dan khusus teman-teman. Nah, sebagai informasi juga ya saya tekankan, soal-soal yang ada di sini tidak menjamin 100% keluar. Tapi teman-teman akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang berbau dengan formasi ini teman-teman. Dan nantinya teman-teman akan memungkinkan untuk peluang mendapat poin maksimal itu semakin tinggi. Ya, jadi jangan jadi patokan utama juga, teman-teman cari juga referensi-referensi lain di rangkuman ini. Kita sudah buatkan daftar isinya teman-teman. Jadi silahkan akses fullnya jika teman-teman punya banyak waktu, karena untuk rangkuman materi ini ditunjukkan bagi teman-teman yang benar-benar tidak ada waktu untuk belajar teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin di press biar teman-teman ya tahulah ketika ada soal terkait teman-teman, oh ini tuh seperti ini loh. Nah, jadi tujuannya itu seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan dianggap ini tuh soal yang 100% bakal keluar, tidak ya teman-teman. Tapi ada kemungkinan keluar ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar, dan juga di sini tidak ada tryout berbasis web teman-teman. Kita hanya menyediakan latihan dan juga materi ya supaya teman-teman terbiasa untuk belajar. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga lulus jadi ASN tahun ini ya teman-teman.